Pelaku penipuan pre-order iPhone si kembar Rihana Rihani akhirnya ditangkap polisi. Keduanya ditangkap di sebuah apartemen di Gading Serpong, Tangerang Selatan. Keduanya langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Polisi mengidentifikasi keberadaan si kembar berkat informasi dari keluarga pelaku. Keduanya disebut kerap berpindah-pindah tempat untuk mengelabui petugas. Mereka mengontrak di kawasan Greenwood di Tangerang Selatan, kemudian berpindah ke apartemen di Pondok Indah, kemudian berpindah lagi ke apartemen di daerah Gandaria, yang terakhir ini baru di sekitar 2 minggu terakhir ini bertempat tinggal di apartemen di Club M Residence. Akibat penipuan si kembar ini, total kerugian korban reseller iPhone ditaksir mencapai 35 miliar rupiah. Namun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap adanya mutasi 21 rekening dengan jumlah fantastis, yakni mencapai 86 miliar rupiah. Sampai saat ini PPATK sudah memblokir dari rekening yang ada itu senilai 86 miliar. Hingga Mei 2023, si kembar Rihana Rihani setidaknya telah menipu 17 orang dengan modus pre-order iPhone. Keduanya tidak hanya terjerat kasus penipuan dan penggelapan, namun bisa jadi juga dikenakan pasal tambahan, yakni Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, akhirnya si kembar, kita sebut begitu, Rihana dan Rihani, pelaku penipuan pre-order iPhone, ditangkap oleh pihak kepolisian. Keduanya tidak hanya dijerat dengan pasal penipuan, tapi juga Undang-Undang ITE. Kerugian akibat penipuan dari Rihana Rihani ditaksir mencapai 35 miliar rupiah. Apakah aliran dana penipuan ini sebenarnya lebih besar? Dan apa saja langkah-langkah hukum yang akan diambil para korban? Kami akan coba membahasnya dengan momentum penangkapan Rihana Rihani ini. Ada Kepala Subdirektorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Titus Yudo Uli, Kriminolog Hanifa Hasna, juga kuasa hukum dari korban Odi Hudianto yang sudah hadir. Nanti di segmen selanjutnya kami juga akan berbincang dengan Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah. Selamat pagi dulu untuk Pak Titus, Bang Odi, dan juga Mbak Hanifa. Terima kasih waktunya. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Mas Bayu. Iya, Pak Titus, ya terima kasih dan jujur Pak, saya sebagai orang media di Kompas TV banyak ditanya nih sama teman-teman, kok nggak ketangkep ya Bay? Kira-kira begitu. Beberapa di media sejak kemarin dan hari ini diturunkan laporannya, memang agak licin ini, mereka berpindah-pindah. Kesulitan lain juga dikatakan sepertinya ada informasi kebocoran. Betul Pak Titus? Jadi perlu kami sampaikan untuk proses selama kita melakukan penyelidikan itu memang kedua tersangka ini kerap berpindah-pindah. Seperti yang sudah kami sampaikan kemarin pada saat pelaksanaan rilis. Ya. Jadi mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat, dari awal mereka tinggal di daerah Greenwood, Tangerang Selatan, kemudian mereka berpindah lagi ke daerah Pondok Indah, kemudian mereka berpindah lagi ke daerah Gandaria, yang terakhir di daerah Gading Serpong kemarin berhasil kita ketahui lokasinya subuh kemarin, kemudian dengan sesegera mungkin kita lakukan penangkapan agar jangan mereka berpindah lagi, karena pada saat kita lakukan penangkapan mereka sudah sekitar 2 minggu di lokasi tersebut. Oh, ya, sempat disampaikan juga dalam press release kemarin ada kemungkinan bocornya informasi. Dari siapa itu Pak Titus? Dari oknum kepolisian atau bagaimana yang kemudian jadi pertanyaan publik? Jadi yang disampaikan pada saat rilis kemarin, itu memang tidak bisa kita sampaikan ke publik untuk teknis penyelidikan yang kita lakukan. Hanya kemarin memang agar mereka tidak berpindah tempat atau lari lagi, sesegera mungkin kita langsung ketika kita mendapatkan informasi dan
mengetahui keberadaan mereka, langsung kita melakukan penangkapan dan mengamankan kedua tersangka ini. Demikian, Mas. Oh, iya. Oke. Pak Titus, apakah sudah diketahui dari si kembar ini bahwa sebenarnya mereka tahu bahwa mereka bisa menyerahkan diri, tetapi mereka mencoba melarikan diri? Ini diakui oleh mereka, disadari oleh mereka dari pemeriksaan sementara ini, Pak Titus? Jadi dari tahun sekitar Juli 2022 ini mereka sudah pernah dipanggil oleh pihak kepolisian. Oh. Namun setelah itu mereka seperti tidak mau lagi, tidak ingin lagi berurusan dengan kepolisian karena alasannya yang mereka sampaikan itu takut. Takut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga mereka selalu menghindar, dipanggil oleh pihak kepolisian tidak pernah datang, ya, dan akhirnya memang kita perlu melakukan upaya penyelidikan untuk berhasil mengamankan dan menangkap mereka. Demikian. Ya. Nah, dari sejak tertangkap sudah dilakukan pemeriksaan dan sebenarnya mereka sudah mengakui ada tindak pidana yang mereka lakukan, Pak Titus, sampai titik ini? Sampai detik ini memang masih terus kita dalami, masih memang terus kita kembangkan penyidikan kita ini. Akan tetapi memang untuk tindak pidana yang dilakukan sudah diakui, dan memang kita masih mengembangkan lagi dengan mencari berbagai alat bukti untuk melengkapi proses penyidikan ini. Demikian, Mas. Dan ini masih berkembang terus dan berjalan terus proses penyidikan ini. Ya, oke, terbayang Pak Titus. Saya ke Bang Odi dulu. Bang Odi, apa respon dari para korban yang Bang Odi wakili ketika mendengar bahwa Rihani sudah tertangkap? Bang Odi? Ya, Bang Bayu, tentu aja teman-teman korban itu bergembira ya, karena memang mereka menanti setahun lebih lah ya untuk mendapatkan kabar baik itu. Dan kemudian setelah tertangkapnya si kembar itu, maka teman-teman bertanya kapan ini bisa dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian apakah uang yang sudah ditransfer kepada si kembar itu bisa kembali kepada para korban? Itu pertanyaan dari mereka, utamanya begitu. Dan yang ketiga adalah bahwa para korban juga dalam kondisi ketakutan ya. Karena apa? Karena ada salah satu yang sudah menjadi terdakwa di pengadilan di Tangerang yang namanya Pungki. Gitu. Jadi itu kan korban, tapi kenapa bisa jadi tersangka? Itu yang menjadi ketakutan yang luar biasa buat para korban. Begitu, Bang Bayu. Oh, bisa sedikit dijelaskan mengapa Bung Pongki ini menjadi terdakwa? Ini bersangkutan dengan kasus ini? Ya, betul. Kenapa bisa jadi terdakwa di sana? Memang waktu Pungki itu dilaporkan oleh salah satu pembeli iPhone di Pusat, itu memang itu belum saya pegang ya perkaranya, gitu. Sehingga melihatnya kemungkinan itu salah memberikan jawaban pada saat pemeriksaan di polisi, gitu. Utamanya mengenai kalimat reseller ya. Oh, karena handphone yang dipesan dari Rihani ini kemudian dijual lagi dan akhirnya pihak pembeli berikutnya ini yang melaporkan begitu. Nah, kira-kira begitu ya sebagai sebuah gambaran saja untuk kasus ini. Ini yang jadi salah ya, salah kaprah ini buat saya, Pak, karena mereka bukan reseller ya. Kenapa? Sebagai mediator atau perantara. Karena uangnya adalah uang dari para pembeli iPhone. Oh, oke. Ya. Bukanlah bagian dari sindikatnya si Rihani. Iya. Ya, mereka nggak dapat fee dari si Rihani. Mereka dapatkanlah margin ya. Itu langsung si pembeli iPhone begitu. Baik. Bang Bayu. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya. Tapi saya ke fokusnya lagi mewakili yang diwakili oleh Bung Odi, para korban yang ingin tahu mengenai kelanjutan dari hal ini ketika Rihani sudah tertangkap. Pak Titus, berdasarkan kasus-kasus lain yang mirip-mirip lah atau skema Ponzi yang lain begitu. Kalau sudah seperti ini kan harapan dari para korban bisa segera tahu
masih adakah uang mereka, bisa kembalikah uang mereka seberapapun itu? Ini kapan ini kira-kira bisa mendapatkan kejelasannya? Tentu para korban nanti akan terus berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Pak Titus? Ya, jadi seperti yang disampaikan kemarin, sampai saat ini ada 18 laporan polisi yang kami tangani. Jadi semua laporan polisi yang ada di wilayah hukum Polda Metro itu ditarik dan dipusatkan penanganannya di Polda Metro Jaya, di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kemudian kami juga kemarin sudah melakukan audiensi dan bertemu juga dengan para korban, yang kemarin ketemu juga dengan Mas Odi, dan kita menyampaikan bahwa kan memang selama ini Rihana untuk kedua tersangka ini masih dalam pelarian, dan sekarang memang sudah kita amankan. Untuk pemberkasan kami upayakan dengan maksimal, kami berkoordinasi juga dengan stakeholder terkait dengan pihak kejaksaan, nanti akan kita koordinasikan ke depannya bagaimana ketika kita sudah lengkap pemberkasan, pasti nanti akan kita sampaikan lagi bagaimana hasil dari penyidikan yang kami lakukan. Demikian. Ya, Pak Titus, apakah dalam penyelidikan awal ini akan segera juga ditanyakan kepada si kembar begitu berkaitan dengan dana dari para korban? Itu sudah di mana dan apakah masih bisa diselamatkan begitu, Pak Titus? Pastinya nanti pihak kepolisian akan berkoordinasi juga dengan PPATK mengenai aliran dana dari si kembar ini, aliran dana yang sudah ada di kedua tersangka ini, nanti kemudian akan kita kembangkan terus. Memang masih ongoing. Iya. Oke. Nah, saya ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, sekali lagi kita mendengar kasus Ponzi ini dengan model memesan iPhone dengan harga yang lebih murah. Simpelnya begitu bagi mungkin yang pemirsa Kompas TV yang tidak mengikutinya sejak awal begitu. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Sekarang pelakunya sudah tertangkap. Apakah ini menjadi betul-betul berkaca lagi pada beberapa kasus lain? Kalau boleh saya mereview, tidak bisa semuanya juga kembali. Bahkan ada yang tidak kembali sama sekali. Ada travel, ada investasi dan lain-lain. Mbak Hanifah, Anda melihat ini menjadi tertangkapnya si kembar ini menjadi harapan bahwa uang bisa kembali, itu sejauh mana, Mbak Hanifah? Baik, terima kasih Mas Bayu. Sejauh mana akan kembali itu tergantung pada prosesnya. Selanjutnya akan seperti apa. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bisnis seperti ini itu yang paling lemah adalah ketika mereka melakukan perjanjian. Jadi ketika perjanjiannya itu lemah, bagaimana kita akan menuntut gitu ya. Karena ini yang selalu dilakukan oleh para korban. Jadi hanya atas dasar kepercayaan. Apalagi ada salah satu korban yang sebagai teman pelaku yang mengetahui rumahnya, mengetahui keluarganya, sehingga sangat mudah sekali untuk memberikan kepercayaan. Lalu mungkin si pelaku juga merasa ketika dia mencari salah satu korban atau beberapa korban itu adalah orang-orang terdekat, kemungkinan untuk dilaporkan akan semakin kecil. Karena apa? Karena ada hubungan emosional di antara mereka, hubungan kekeluargaan atau hubungan pertemanan yang membuat orang-orang ini semakin tidak mau melaporkan. Kita lihat prosesnya lama sampai dalam proses ini, karena sebagian korban atau kebanyakan korban itu merasa bahwa ketika mereka jadi korban itu adalah kondisi yang sangat memalukan, kondisi yang sangat bodoh, sehingga mereka tidak mau melaporkan atau tidak mau dianggap sebagai korban. Seperti itu. Oh iya, saya konfirmasi sedikit ke Bang Odi. Benar ada kondisi-kondisi seperti itu ya Bang Odi. Kalau di Harian Kompas halaman 15 hari ini juga diturunkan tulisan berkaitan dengan Rihan yang tertangkap dan sempat berpindah tempat untuk hindari polisi. Awal-awalnya memang kebanyakan adalah saudara-saudara mereka sendiri nih dari si kembar. Bang Odi? Ya, gini Bang Bayu ya, memang ada ketakutan dari para korban kalau sampai mereka diketahui sebagai korban gitu ya, karena tentu aja dari para pembeli iPhone itu pasti akan mengetahui
pertama adalah, oh iya, ini nih ya siapa namanya, si A atau si B, si C yang jadi sebagai perantaranya. Nah, akibatnya memang mereka lebih banyak diam dan kemudian baru berani ketika memang mereka punya kuasa hukum ya. Jadi mereka ketemu kita baru kami sampaikan bahwa ayo sampaikan kebenaran gitu ya. Nah, itu baru mereka apa? Sebelumnya mereka juga ada sebuah ketakutan bahwa kalau misalkan perkara ini jadi naik diketahui masyarakat, mereka akan sering didatangi oleh para pembeli iPhone. Ya itu terbukti ya. Mereka hampir tiap hari didatangi oleh para pembeli iPhone yang kecewa dan minta uang dikembalikan gitu. Oke, terbayang bagaimana kemudian ini menjadi sengkarutnya begitu, carut marutnya begitu, jadi panjang sampai ke sana begitu yang disampaikan oleh para korban. Mbak Hanifah, mumpung ada Pak Titus di sini dalam beberapa waktu, berapa menit lagi ke depan dalam Sapa Indonesia Pagi. Satu hal saya berpikir mewakili korban, bagaimana uang kembali itu tentu nanti, tadi saya sudah tanyakan kepada Pak Titus, kepolisian pasti juga mencoba menanya itu dan kemudian nanti akan berkoordinasi, terus berkomunikasi dengan para korban melalui kuasa hukum mungkin. Mbak Hanifah, apalagi yang penting oleh pihak kepolisian, kalau boleh kita titipkan pada Pak Titus begitu, agar kasus ini kalau bisa menjadi makin minim lah, kalau tidak bisa hilang sama sekali, pembelajarannya bagi kita. Dan apa yang harus menjadi fokus dari kepolisian berkaitan dengan siapa tahu ini tidak hanya skema Ponzi untuk iPhone, misalnya begitu. Mbak Hanifah, menurut Anda? Baik, kalau menurut saya ini adalah kejahatan-kejahatan baru yang pastinya harus ada undang-undang baru yang menaunginya. Karena kalau kejahatan lama itu biasanya ada pelaku, ada korban, ada tempat kejadian, ada saksi, ada bukti. Semakin ke sana kejahatannya akan semakin rumit karena menggunakan media, sehingga sulit sekali untuk mencari para pelakunya. Namun ini masih mudah sekali ya dilakukan karena masih ada semuanya. Pelakunya ada, korbannya ada, barangnya juga ada, sehingga kalau sampai ke kepolisian atau ke masyarakat bahwa akan terjadi kejahatan-kejahatan baru yang mungkin tidak hanya menuju sasaran orang dewasa, tapi anak-anak muda atau anak-anak kecil juga karena mereka semua menggunakan media sosial untuk dalam hal ini. Lalu kesadaran masyarakat terhadap bisnis-bisnis yang tidak jelas perjanjiannya. Sehingga mereka lebih aware terhadap hukum. Jadi apapun itu perjanjiannya mana dulu, mana untung ruginya, karena semua perjanjian atau semua bisnis itu harus dilakukan dengan cara yang sadar. Karena kalau tidak sadar hanya karena kebutuhan, karena kalau sekarang ini kan semua masyarakat hidupnya hedon, mereka lebih senang mencari penghasilan dengan cara yang cepat atau dengan untung yang cepat. Seperti bisnis iPhone ini dengan keuntungan 1 sampai 2 juta, terus dengan pembagian hasil yang sekitar 600 sampai 800 ribu, itu merupakan keuntungan yang sangat-sangat fantastis. Demikian. Kalau dari pihak kepolisian, saya yakin pihak kepolisian akan segera melakukan penangkapan atau penyidikan sampai akar-akarnya, sehingga semuanya bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Oke, ya. Pak Titus, kalau dari pihak kepolisian sendiri dengan tertangkapnya ini, apa yang akan kemudian menjadi fokus? Apakah apakah si kembar ini berdiri sendiri saja atau kemudian ada yang membantu dari pihak pendanaan? Ini semua akan menjadi fokus. Selain tentu mencoba, saya meyakini pihak kepolisian akan terus mencoba untuk melihat, bahasa saya adalah uangnya masih ada, aset-asetnya masih bisa ada untuk kemudian dikembalikan kepada para korban, begitu. Pak Titus, boleh tahu sedikit rencana beberapa waktu ke depan dengan tertangkapnya Rihana Rihani ini untuk kasus ini? Pak Titus, silakan. Jadi Mas, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi untuk proses penyidikan dan pengumpulan keterangan ini masih terus kita laksanakan dan kita akan berupaya maksimal untuk melakukan penyidikan kasus ini sampai dengan akar-akarnya dan sampai dengan selesai. Kemudian untuk kedepannya juga kita akan melakukan penyidikan ini berkoordinasi dan selalu transparan untuk memberikan
Ya. Pembelajaran juga ke masyarakat agar masyarakat lebih paham untuk bisnis-bisnis seperti ini, seperti yang tadi disampaikan Mbak Hanifah, itu bisa dihindari kalau memang tidak jelas dan memang tidak ada dasar perjanjian dan lain-lainnya. Demikian, Mas. Baik, Pak Titus, terima kasih untuk waktunya dan perkembangan penyidikan yang bisa disampaikan kepada publik paling tidak sampai pagi hari ini kepada kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita akan ketemu lagi mungkin dalam preskon yang terus akan disampaikan. Kita tunggu terus perkembangannya dan disampaikan melalui press conference dari Polda Metro Jaya nanti. Pak Titus, terima kasih. Mbak Hanifah dan Mas Wadi tetap bersama kami. Kami juga akan hadir bersama PPATK setelah jeda.